Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita kembali bergabung dengan Head of Research Samuel Sekuritas Surya Dharma. Selamat pagi, Mas Surya. Oke, Mas Ciko. Mas Surya, tadi baru saja indeks dibuka menguat 0,31%. Ini bagaimana prediksi pergerakan hari ini? Ya, sebetulnya sih indeks kita itu sudah kembali ke 6.000 ya, ke level 6.000. Jadi relatif mungkin untuk penurunan sudah agak terbatas ya. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya kan mungkin data CPI di Amerika yang rencananya akan dirilis malam ini. Nah, itu diperkirakan masih akan naik dibandingkan bulan sebelumnya kan. Jadi mungkin ke 4,7% secara konsensus ya. Padahal seperti kita ketahui, kenaikan inflasi ini kan berarti juga akan membuat kekhawatiran juga ke pasar karena ketakutan akannya terjadi kenaikan suku bunga Fed yang lebih cepat dari perkiraannya. Tapi yang menarik sebetulnya kalau saya lihat semalam, US Treasury yield itu malah turun di bawah 1,5% gitu. Yang berarti kan kekhawatiran itu sementara itu kan agak mereda ya. Nah, tapi kalau misalnya data CPI-nya ternyata lebih tinggi dibandingkan perkiraan, mungkin itu juga bisa berpengaruh ya, bisa tiba-tiba melonjak juga gitu ya. Jadi makanya pasar agak berhati-hati untuk melihat hal itu gitu. Oke, untuk dari sentimen internalnya sendiri apa yang mempengaruhi pergerakan hari ini? Ya salah satunya itu yang kalau dari luar ya yang berpengaruh itu, kemudian juga level batubara ya, harga batubara yang masih cukup kuat ya saat ini ya. Juga lihat cukup kuat dan minyak juga ya cukup kuat. Ada beberapa komunitas yang memang cukup tinggi ya levelnya saat ini ya. Nah, tapi dalam negeri sendiri kita juga mengalami penurunan cadangan devisa yang sempat jadi pertanyaan juga kan 2 hari lalu ya, karena penurunannya itu kan cukup tinggi ya. Padahal seperti kita ketahui kan trade balance kita sebetulnya kan diperkirakan akan positif lagi ya. Jadi saya juga sempat mencari tahu tuh kenapa bisa terjadi penurunan. Rupanya terjadi adanya jatuh tempo surat utang negara ya, yang mungkin itu mesti dibayarkan dulu ya. Jadi itu penyebabnya kenapa cadangan devisa kita turun. Oke, melihat pergerakan sepanjang pekan ini bagaimana? Apakah selama pekan ini nanti bisa tumbuh di level 6.100? Cukup positif sih, mungkin ke arah situ ya. Apalagi kalau misalnya data CPI-nya nggak terlalu jelek ya, nggak terlalu tinggi, mungkin juga masih bisa naik ke arah situ sih. Oke, ini indeks keyakinan konsumen kembali naik, bisa jadi positif? Sentimen positif? Positif, karena kita jadi keyakinannya berarti kan naik kan. Tapi kita perlu lihat juga data dari COVID sebenarnya yang saya perhatikan. Karena data terakhir itu kan udah atas level 7.000 lagi ya, penambahan kasus COVID-19-nya ya. Jadi ini juga perlu kita perhatikan ke depannya seperti apa, apakah tetap akan terjadi kenaikan atau enggak gitu. Karena minggu lalu secara rata-rata itu kan sebetulnya kan di atas 6.000 ya, tapi di bawah 7.000 gitu. Nah, data yang kemarin terakhir sudah kembali lagi ke level 7.000 gitu ya. Jadi itu memang kita perlu perhatikan apakah ini efek dari terjadinya setelah lebaran gitu ya, ada efek-efek ini atau enggak gitu. Kalau misalnya masih terkontrol dengan baik, harusnya sih market cukup kuat ya untuk pemulihan ekonomi juga ya. Oke, dengan pergerakan saat ini apakah indeks atau IHSG sudah masuk tren bullish? Belum tren bullish, tapi kelihatannya ke arah situ ya. Oke. Ke arah situ, karena semacam konsolidasi dulu lah. Kalau misalnya 61 udah tembus sih mungkin lebih bullish ya. Oke, ini harga komoditas diprediksi menguat akhir tahun. Apa saran Anda? Saham dari komoditas apa saja yang rekomendasi untuk dikoleksi? Komoditas kelihatannya sih udah kelihatan menguat lagi ya. Kayak misalnya timah itu udah di atas 31.000 ya. Terus nikel juga ada 18 ribuan. Jadi gold juga udah kembali ke 1.900 lagi. Turun dikit tapi ya masih levelnya udah mulai ke arah menguat ya. Terus minyak juga kelihatannya kecenderungan begitu juga ya, CPO juga ya. Jadi memang komoditas ini kelihatannya masih akan menguat ya dalam jangka waktu sampai akhir tahun ya. Perkiraan saya, karena biasanya penguatan komoditas itu tidak berlangsung dalam jangka waktu pendek ya. Jadi kelihatannya sih masih cukup positif ya untuk komoditas ya. Oke, setelah 1 tahun tertekan, bagaimana untuk sektor konsumsi? Ini kan trennya sudah mulai terlihat penguatan. Apakah sudah mulai bisa diakumulasi? Nah, konsumsi itu kan sebetulnya kan agak dihindari karena ada beberapa hal juga ya. Yang seperti orang mungkin tidak begitu optimis karena adanya salah satunya kenaikan bahan baku mungkin ya.
Jadi bahan baku dari bahan baku konsumsi ini kan banyak yang naik ya, mengikuti komoditas juga sih. Jadi sebetulnya itu bisa menekan margin dari perusahaan-perusahaan konsumer ya. Nah, tapi hari ini juga ada berita cukup positif untuk konsumsi yang mungkin rokok ya, sigaret ya. Karena diperkira rencananya katanya sih saya belum tahu apakah jadi apa enggak, cukai tahun depan nggak naik katanya kan. Jadi karena tahun ini tuh dan tahun lalu tuh terlalu tinggi kalau saya kenaikannya ya. Jadi kemungkinan kalau berita seperti ini itu mungkin akan berpengaruh positif ya terhadap saham-saham rokok. Gitu. Rekomendasi. Tapi untuk dalam negeri memang tergantung. Dalam negeri itu tergantung dari penanggulangan dari COVID-19 ini juga sih ya. Karena itu memang juga berpengaruh sekali terhadap konsumsi ya. Rekomendasi saham dari sektor konsumsi apa saja rekomendasi dari Anda? Ya, kalau saya sih kebanyakan masih buy sih ya, cuman secara jangka panjang ya. Kayak misalnya ICBP itu atau Indofood gitu ya, itu saya masih cukup optimis. Cuma memang karena adanya kenaikan harga bahan baku ini kan yang mungkin marginnya itu biasanya kan bisa di pass through ke nasabah ke customer kan. Tapi kalau misalnya kenaikannya terus menerus itu masih menguat kan mungkin ada kecenderungan mereka tidak begitu bisa menaikkan margin secara sejalan dengan kenaikan itu gitu bahan baku ya. Jadi memang ada tekanan di situ ya sih kalau saya lihat. Yang menjadi sorotan juga saat ini Bukalapak yang direncanakan mau IPO, apa dampaknya ketika nanti Bukalapak benar-benar melakukan IPO? Ya, kalau diperkirakan kan Bukalapak ini kan market cap-nya itu saya pikir di bawah 100 T ya, 75 kalau salah ya, perkiraannya. Jadi itu mungkin masih lebih kecil dibandingkan rencana GoTo yang mungkin di atas 400 ya. Nah itu tapi memang perusahaan-perusahaan seperti ini itu kan merupakan hal baru di market kita ya. Tapi sudah berjalan dengan cukup lama di Amerika atau China misalnya kan. Jadi memang valuasi dari perusahaan seperti ini kan mungkin agak berbeda ya. Itu mungkin perlu kita pelajari juga ya. Karena mereka lebih melihatnya kan misalnya kepada GMV atau GDV gitu ya, gross merchandise value gitu ya. Jadi itu juga perlu kita perhatikan efeknya seperti apa gitu. Karena Bukalapak ini kan diperkirakan ingin IPO sebelum GoTo IPO ya. Mungkin mereka curi start dulu nih. Oke. Rekomendasi saham mungkin terakhir dari Anda Mas Surya? Ya kalau misalnya indeks kelihatannya kecenderungan menguat, saya sih melihat bank-bank yang besar ya, bank yang besar itu pergerakannya agak ketinggalan ya dibandingkan bank-bank yang lebih kecil gitu ya. Padahal secara valuasi mungkin mereka juga jauh lebih menarik saat ini ya. Jadi saya sih rekomendasi 5 big banks itulah yang cukup menarik ya levelnya pada saat ini. Baik, terima kasih. Kemudian saham komoditas juga ya beberapa ya cukup menarik juga. Terima kasih Mas Surya atas informasinya. Pemirsa, Head of Research Samuel Sekuritas Surya Dharma.